Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua AHMV. Oke, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya guys ya. Asik. Oke, mungkin di video kali ini seperti biasa ya guys ya. Ya, seorang jomblo mah kita mau mencari keberkahan aja guys. Untuk mendatangi sebuah majelis yang minggu lalu juga 2 minggu yang lalu lah kita juga datang ya guys ya. Jadi bertepatan di Pondok Labu. Minggu yang kemarin karena di Jakarta Pusat itu kita ada urusan, jadi kita nggak datang ya. Jadi malam minggu ini kita datang lagi guys. Dan sekarang di Ciracas, Jakarta Timur. Nah, yang 2 minggu yang lalu kan Habib Hasan beliau lagi umroh. Nah, yang minggu kemarin itu beliau udah pulang. Mudah-mudahan beliau selalu sehat terus ya guys ya, agar selalu memimpin majelis Nurul Mustafa ini guys. Jadi gua bersama abang gua berdua kita boncengan. Jadi kita mau OTW ke Ciracas, Jakarta Timur untuk menghadiri pengajian Simtud Durar. Oh iya, di sini mah pasti macet. Iya macet di sini. Ditara sempit jalannya. Jadi gue dari rumah udah pakai baju putih guys, udah pakai sarung gitu. Kalau berdua pede guys, pakai sarung karena kan dari jalan gitu. Ya kan kayak gitu dia pada nyapa. Jadi ya jadi ini kan gue baru masang lampu alis ya guys ya. Jadi ketika ada yang lewat itu pasti pada nyapa guys. Iya nggak apa-apa lah. Jadi mungkin nanti kalau misalkan kita bisa ngobrol ketika yang disapa juga kan nambah temen juga gitu. Oke guys, jadi ke Ciracas itu dari rumah gua ya sekitaran sejaman lah ya guys ya. Kalau misalkan macet bisa lebih juga. Kita mau para jomblo nih. Abang gue juga lagi jomblo deh guys. Nah, biasanya kalau misalkan dia ngaji, kalau sempat dia bawa ngajak ceweknya gitu kan, nah, karena lagi jomblo dia makanya kita ngaji berdua, mumpung lagi ada waktu, mumpung bisa guys, nggak ada kerjaan juga kan, jadi kita ya ngaji aja lah daripada malam minggu yang nggak bermanfaat gitu. Lagian juga kita bingung kalau misalkan malam minggu mau kemana gitu kan ya guys ya. Nah, mendingan kita mencari keberkahan bersama para habib, para keturunan-keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke guys, mungkin jalannya masih jauh ya guys ya. Gue skip aja dulu. Nanti ketika udah mau sampai ke sana, gue akan lanjut lagi ya guys ya videonya. Oke guys, kita udah nyampe ya guys ya. Udah rame. Sama Bang jajan dulu ada. Jajan. Ayo sok. Hah? Campur aja ya biar. Iya. Join. Oke guys, udah menyampe. Udah lumayan rame gitu ya. Rame guys. Ini di apa? Ciracas ya? Ciracas, Jakarta Timur guys. Jadi kali ini Nur Musya di Ciracas, Jakarta Timur. Paling depan lah. Sono. Paling ke sono.
ya. Pada datang guys, jadi ya, tapi biasanya inian sih agak-agak ntar baru ramean. Emang kadang belum ada jalan guys. Hah? Iya. Jadi kalau paling depan tuh bisa ngeliat Habibnya guys. Paling depan biar bisa lihat
mendapatkan cucuran rahmat wal barakah dari Allah. Semuanya mendapatkan kasih sayang Allah, semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, wa min ajallir rahmah, wa min a'dhamir rahmah, paling agung-agungnya rahmat Allah adalah wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua poin yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Allah berikan cucuran hujan rahmat, dan Allah berikan, insyaallah kita yakin, hakul yakin bahwasanya rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Salah satu ulama terkemuka arif billah, dia mengatakan bahwasanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'din rabbahu li huduri haflati maulidihi. Ketahuilah bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di mana di atas muka bumi ini dibacakan ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Rasulullah minta izin kepada Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Wa idza hadara ruh Rasulullah hadarat arwah anbiya wal auliya. Apabila roh Rasulullah SAW hadir, di mana dibacakan maulid Rasulullah SAW yang dikarang oleh duriyah Rasulullah SAW, Al-Qutbul Wasil, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, insyaallah kita yakin Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Maka beruntung semuanya buat penduduk Ciracas dan semua yang hadir mendapatkan, insyaallah kelak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sering kita mendengarkan orang yang hadir di acara seperti ini, pembacaan maulid Rasulullah, zikiran, salawatan, insyaallah yang hadir akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ternyata sebab musababnya Allah berikan rahmat kepada kita adalah datangnya rohnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya roh yang mulia Rasulullah mengundang roh-rohnya para nabi, roh-rohnya para aulia, wasyuhada, wassalihin hadir di tengah-tengah kita. Adanya ma'asyiral hadirin, kalau kita hadir di acara majlis Nurul Mustafa atau majlis-majlis maulid yang lainnya, jangan lupa pasang niat yang banyak. Insyaallah kalau kita pulang membawa barakah dari Allah, membawa maghfirah dari Allah, khususnya malam hari ini semua yang hadir mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan berkat dilipat gandakan oleh Allah karena kita pada malam hari ini ada di bulannya Allah, bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, maka mulialah orang-orang yang mengaku sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengisi bulan Rajab ini dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat, dengan memperbanyak maghfirah, dengan memperbanyak hadir majlis-majlis seperti ini. Insyaallah kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih yang akan datang, guru kita mengajak kita bersama untuk kumpul di Gelora Bung Karno untuk menyelenggarakan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Yona Muhammad. Karena kita tahu ulama berkata malam yang paling mulia bagi baginda Nabi Yona Muhammad malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Tidak ada malam yang paling mulia, malam yang paling agung bagi pribadi baginda Nabi Yona Muhammad kecuali malam yang dimana Rasulullah diisrakan, lalu beliau terbang sehingga Allah izinkan perjumpaan yang begitu luar biasa. Malam itulah malam yang paling mulia bagi baginda Nabi Yona Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, malam minggu yang akan datang di GBK, guru kita mengajak kita bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Maka dari itu, dari ribuan hikmah perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Yona Muhammad, hikmah yang paling utama, hikmah yang paling agung, hikmah yang paling luhur, tidaklah Isra dan Mi'raj kecuali Allah ingin menunjukkan kepada kita, wahai umat baginda Nabi Yona Muhammad, bahwa Nabi kita dan Rasul kita manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang mempunyai kedudukan yang begitu hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita ambil beberapa kutip dari ayat yang Allah firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad, yang kita tahu hikmah yang paling tertinggi, Allah ingin mengumumkan kepada kita dan mengenalkan kepada kita begitu agungnya, mulianya kedudukan Rasulullah. Yang pertama, contoh yang Allah ingin pertunjukkan kepada kita, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya Asra. Rasulullah diundang oleh Allah, Rasulullah diisrakan oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram. Nabi Allah Musa alaihi salam memohon ingin berjumpa dengan Allah Dzul Jalali wal Ikram, tapi baginda Nabi Muhammad diundang, diisrakan oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram. Sara Musa talibu wa Muhammadun matlubu. Nabi Allah Musa meminta ingin berjumpa, tapi baginda Nabi Muhammad dipinta untuk berjumpa dengan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Itu titik yang pertama, bahwa hikmah yang paling terbesar di dalam Isra dan Mi'raj, Allah ingin menunjukkan kepada kita kedudukan yang begitu mulia yang dimiliki oleh baginda Nabiul Mustafa, yang Allah berikan kepada Rasul kita dan Nabi kita, supaya kita umatnya Rasulullah keseluruhan memahami, mengenal siapa junjungan besar kita Nabi Muhammad, yang selalu kita digiring setiap malam minggu ke sana kemari ke situ oleh guru kita untuk berkumpul mengagungkan nama yang mulia, nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sedekahlah engkau, entah itu sedekah lewat harta yang pahalanya kau kirimkan untuk orang yang meninggal dunia, atau sedekah dengan doa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Sebab di saat kita baca doa saat itu, Allah perintahkan malaikat untuk mengusung pahala sedekah yang dikirimkan orang yang kita niatkan, orang yang kita tuju. Mudah-mudahan pahalanya Allah limpahkan kepada siapa? Kepada Bapak Haji Muhammad dan seluruhnya orang-orang tua kita pun yang telah meninggal dunia. Allah ampunkan dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ini masalah haul. Dulu Ustaz ada yang ribut. Ini Ustaz yang bersangkutan. Harta yang dimiliki oleh orang-orang yang telah meninggal dunia itu termasuk orang yang bahagia. Apa harta yang berharga? Auladun salihin, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada Allah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itulah harta yang paling berharga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk anak-anak yang solehin. Amin ya rabbal. Aset yang paling bagus di saat kita meninggal dunia nanti, kita punya anak yang soleh. Tapi kalian masih anak muda, jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Oh mati? Iya. Kalau sebelum kawin, ya Allah jangan matiin dulu. Saya ingin menikmati surga dunia sebelum surga akhirat. Amin. Makanya lihat orang kalau makan hadis semacam ini hidupnya barokah. Amin. Walaupun saya tadi kaget, hujan-hujan masih memperlam ini. Alhamdulillah. Ini kalau tidak asbab Muhammad Hasan tidak mungkin. Yakin nggak saudara? Kalau asbab Muhammad Hasan bin Ja'far nggak mungkin kalian mau ini. Saudara, kadang nih kita mau ngaji, yang ngaji 9 orang, dapat dinyender. Apalagi hujan-hujan, dapat lagi datang saudara sekalian. Ada teman kita ajak ngaji bang, jalan duluan dan nyusul. Apa kita pulang tapi nyusul? Ada nggak yang begini? Banyak yang begini. Ini saya hakul yakin, mudah-mudahan ini barokah karomahnya Habib Hasan bin Ja'far. Allah tidak gelakan. Dan nanti pada hari kiamat kita akan berkumpul lagi dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah yang kedua, wa bana qabrahu qabla ayyadhulah. Sungguh beruntunglah orang yang membangun liang kuburnya sebelum dia masuk ke liang kubur. Maksudnya apa nih? Kita hidup ini dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah yang diterima oleh Allah. Itu sama juga kita membangun liang kubur yang kelak kita akan masuk ke liang kubur tersebut. Amin ya rabbal.
saudara sekalian kita mau ngapain malam-malam begini? Udah hujan-hujan, gembel-gembelan, makan kagak. Betul. Tapi di sini nanti mudah-mudahan Allah catat jadi pahala yang diterima oleh Allah sebelum kita meninggal dunia. Pahala yang kita lakukan nungguin kita dalam kuburan. Amin ya rabbal alamin. Katakan wabana qablahu qabla ayyadahura. Sebab kata ulama, pahala ini ada yang nganterin kita, pahala ada yang nungguin kita, pahala ada yang nyusulin kita. Ya, paham? Paham? Pahala yang nganterin kita nanti kalau kita meninggal dunia, banyak orang yang doain itu mengiringi kita diantarkan ke liang kubur. Pantas Nabi pernah berdoa, Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan barokah dan juga berikan keberkahan setelah kami meninggal dunia. Lihat saudara sekalian, umat Islam identik dengan keberkahan. Sampai Nabi berdoa pun saat mati, mudah-mudahan mati yang penuh barokah. Amin. Apa maksudnya ini? Banyak yang doain, banyak yang nyolatin, banyak yang nganterin. Ini termasuk mati barokah. Habis meninggal dunia banyak yang doain. Alhamdulillah berapa ribu orang yang hadir malam ini. Satu kali rame-rame kita baca Fatihah. Udah 1000 Fatihah yang dikirimkan untuk beliau Bapak Haji Muhammad. Berapa kali kita baca Fatihah? Kita beruntung yang orang yang hidup, yang mereka cinta dengan para habaib, mereka cinta dengan para alim, ulama. Saudara sekalian, insya Allah ini mudah-mudahan kita digandeng sama Rasulullah. Ada satu hadis yang Rasulullah harus saya sampaikan. Ini kata Nabi, man arada ayatawassala ilayya aw yakuna lahu yadun ashfa'u lahu yaumal qiyamah wal yasil ahla baiti. Siapa orang yang nanti pada hari kiamat ingin dituntun tangannya oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal yasil ahla baiti, maka hendaklah mereka menyambung kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita kumpul, mudah-mudahan tanda bukti kita menyambung silaturahim dengan cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang terakhir, wabana waradiya rabbahu qabla ayyalqa. Orang yang paling beruntung, kata Syekh Muhammad Ar-Raji, dia belum meninggal dunia tapi mereka sudah menyatakan ikhtiqad raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Aku ridho ya Allah Engkau sebagai Tuhanku, aku ridho ya Allah Nabi Muhammad sebagai nabiku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam ini mendapatkan ampunan Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali kita pun diiringi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang meninggal dunia mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah. Yang masih hidup mudah-mudahan akan dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya. Ente semua, antum semua yang belum mendapatkan hasil kenyataan dunia, berkahnya kita baca maulid, baca selawat di tengah-tengah turunnya hujan. Ya Allah, berikanlah kemuliaan buat kami sebanyak hujan yang kau berikan pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad kafani من سؤالي واختياري قد كفاني المربي من سؤالي واختياري
شهدوني بانفجاري فلهذا عليك